kalimpahan neta ku sisir minyak pada agong kalimpahan ku sisir minyak kadu kudang kalimpahan ku sisir minyak parahiang kalimpahan kudangka sirah dayo kalimpahan kudangka pada waras kalimpahan kudangka garuka kalimpahan kudangka cipati kalimpahan kudangka sangyang asuh kalimpahan. Oke, kita pindah dulu teman-teman. Panas. Ntar kita nyambung ini deh. Tadi kan Kang Otis ini kan sudah kasih tahu nih siapa sih sebenarnya Otis Iya. dan bagaimana pergerakannya seperti sekarang. Terus jadi saya pengen tahu nih sebenarnya dulu tuh Otis tuh sekolah di mana sih sebenarnya bisa sampai segini nih. Jadi kita kan nggak tahu nih, mungkin banyak yang kalau daerah Kasemen lah ya, orang Kasemen tahu Otis itu siapa gitu. Sedangkan banyak orang di luar itu taunya Otis itu sebagai duta bahasa di Banten. Nah, sebetulnya yang melatar belakangi tadi Otis sebagai duta bahasa itu kan karena melihat teman-teman Otis ini nggak tahu nih jati dirinya seperti apa kayak Otis sendiri gitu. Nah, sekarang latar belakang untuk ke arah sana kan pasti nih Otis punya pergaulan dulu di sekolah. Benar banget. Nah, di sekolah itu seperti apa nih Otis? Sekolahnya di mana dulu nih Otis? Saya pengen tahu nih. Jadi cerita dari SD, saya tuh SD-nya di Ploksok yaitu SD Kamasan, SMP-nya pun masih SMP. Kamasan daerah mana Kamasan? Kamasan itu daerah di Keramat Watu, Pak. Iya, karena memang orang Keramat Watu. Terus SMP-nya itu di SMP 5 Satap. SMP saya itu masih Satap, cuman saya masih inget omongan kata guru saya bilang kayak gini. Kita sekolah di kampung tapi kita jangan sampai jadi orang kampungan. Nah, itu yang sampai sekarang saya masih saya inget dan makanya oh iya sih saya orang kampung tapi saya nggak boleh kampungan. Baru habis itu saya sekolah di coba melangkah lebih jauh sekalipun jarak dari rumah cuma 1 kilo gitu ya. Tapi jauh lah. Ada pergerakan lah ya. Ada pergerakan di situ-situ aja. Itu saya sekolah di SMA 4 Kota Serang yang di Kasemen, yang sebenarnya emang jarang orang tahu juga. Setiap kali saya pergi ataupun dinas dengan orang luar kayak, oh SMA 4 itu di mana? Oh yang di pojok itu. Baru yang di jalan arah Banten. Oh ada yang di sekolah pinggir jalan itu ya di pojok itu. Baru pada kenal SMA 4. Jadi saya dulunya SMA 4 dan saya di SMA 4 itu sebagai ketua OSIS. Dan saya tidak semerta-merta menjadi ketua OSIS, Pak. Jadi saya dulu IPA, tapi kalau di zaman saya kan masih general ya Pak. Saya pindah ke IPS karena saya sering dengar rumor bahwa anak IPS tuh yang bandel-bandel, yang nakal-nakal gitu kan. Baru dari situ kayak, masa iya anak IPS nakal-nakal bandel-bandel, baru saya pindah justru masuk IPS. Pas masuk IPS, sangat jarang ada ketua OSIS yang dari IPS. Iya betul. Baru dari situ saya rata-rata ketua OSIS IPA lagi. Baru dari situ saya memberanikan diri saya yang memang sebenarnya belum cukup dibilang pemimpin, tapi coba bahwa saya membuktikan bahwa anak IPS tidak selamanya buruk dan anak IPS tidak selamanya bodoh dan anak IPS tidak selamanya nakal. Iya. Saya nyalon ketua OSIS merubah paradigma itulah ya. Iya, ingin merubah gitu bahwa saya tuh sebenarnya orang paling benci jika ada perbandingan. Saya tuh orang yang paling benci ada perbandingan, makanya saya tidak suka jika ada perbandingan IPA IPS semua. Ya ngapain, apalagi terlebih gurunya. Misalkan ada yang seperti itu kan, itu menjadi hal yang salah. Makanya saya masuk IPS, saya nyalon ketua OSIS dan akhirnya terpilih untuk menjadi ketua 2. Seperti itu. Jadi dari situ baru tuh. Dan ketertarikan saya di situ, saya tidak berani untuk melangkah lebih jauh. Kayak di SMA 4 ini udah cukup banyak kegiatan, jadi saya tidak berani keluar dari SMA 4 dalam artian saya selalu berkembang dengan organisasi yang ada di dalam sekolah. Ketika saya lulus, itu saya melihat pandangan yang sangat berbeda dengan saya sekolah. Jadi pandangan ketika saya sudah lulus, wah ternyata pengalaman saya di SMA dan perjalanan saya di SMA tidak ada apa-apanya dibanding ketika saya keluar. Ternyata itu saya adalah orang yang paling ada di bawah gitu. Ternyata jauh banget sama yang lain gitu. Dari situ baru saya coba mulai aktif di beberapa organisasi dan kegiatan-kegiatan sosial yang mama saya selalu mempertanyakan bahwa apa yang saya lakukan di luar hasilnya masih gitu. Cuman orang tua saya tuh selalu kayak gini, mengajarkan saya bahwa setiap saya keluar saya harus membawa pulang sesuatu itu, entah ilmu, entah pengalaman, entah apapun itu harus saya bawa pulang. Jadi ketika saya keluar rumah saya harus selalu mendapatkan sesuatu. Itu yang diajarkan orang tua saya. Dan papa saya itu selalu mengajarkan whatever you start you have to end. Apapun yang kamu mulai, ya itu yang kamu harus akhiri.
baik buruknya kamu yang harus mempertanggungjawabkan itu semua. Jadi ketika saya lulus SMA, saya sempat hilang arah. Saya mau jadi apa sekarang? Jadi kayak bingung, waduh. Dulu di SMA saya cuma tinggal ngatur ini sama orang tua. Ketika saya lulus SMA, saya mau jadi apa nih? Saya mau ngelangkah kemana ya? Saya mau belok ke kanan atau ke kiri? Apa saya lurus aja ke depan? Jadi kayak saya bingung, saya mau ngapain. Akhirnya karena saya juga waktu itu ada masalah dalam keluarga untuk pendidikan, saya coba kerja dulu. Setelah bekerja saya baru mulai kuliah. Sebelum mulai kuliah itu saya bentuk beberapa organisasi, Pak. Ada yang memang organisasi yang saya pelopor itu ada Green Generation, dan setelah itu baru saya berkuliah. Dan itu pun dengan pertimbangan yang sangat matang karena wah, saya mau kuliah apa enggak gitu. Karena saya masih nggak tahu arah saya ini mau kemana gitu. Terus sekarang kuliah jurusan apa, Pak? Ya, kuliah saya cukup banyak jurusannya. Ngambil berapa? Saya sekarang ngambil 3 jurusan dan memang S1 semua. Itu pendidikan bahasa Inggris, kesehatan masyarakat, sama teknik industri. Saking otaknya saking nampung berarti. Jadi ini bukan maruk tapi ini haus ilmu. Ini haus ilmu karena itu bagus. Iya. Bagus. Karena mumpung lagi sempat sebetulnya. Iya, sebenarnya ada kata yang bilang kayak gini, kamu capek di usia muda atau nyesal di usia tua. Iya. Nah, gitu. Jadi ya, saya lebih mending capek di masa muda karena ya muda masih sehat-sehatnya. Kalau udah tua nanti saya penyakitan, saya nggak tahu mau lanjut kemana. Dan sebenarnya semakin banyak ilmu yang kita pelajari, semakin banyak juga perubahan yang akan kita bawa. Dan semakin bijak. Nah, itu yang saya pelajarin adalah mungkin orang-orang menganggapan bahwa kamu maruk 1 aja belum selesai kok kamu kuliah lagi. Tapi di sini saya ya karena setiap orang punya asumsinya masing-masing, semua pandangan yang lain tentang pendidikan dan nyalinya. Dan saya memiliki pandangan bahwa apapun pendidikan kita dan semakin banyak ilmu yang kita kuasai, semakin banyak kebermanfaatannya dan semakin banyak impactnya untuk masyarakat juga. Jadi bukan semerta-merta untuk diri saya, tapi ini adalah menjadi saku ataupun menjadi barang bawaan saya untuk merubah saya nanti. Dan ketika saya melakukan perubahan, itu tidak akan saya sendiri yang berubah, tapi adalah orang yang bersama saya pun akan ikut berubah. Gitu. Karena juga gini, itu pun berawal dari kebencian saya sebenarnya, Pak. Saya berubah. Saya tuh jadi ada motivasi dendam lah ya sebenarnya. Iya, sebenarnya dendam kepada diri sendiri. Saya selalu dendam dengan orang-orang dan saya selalu iri kepada orang-orang. Tapi di sini karena pernah gini, saya punya orang yang pintar, dan ketika saya bermain dengan dia, ketika dia ketemu orang pintar lagi, hanya dia yang disalamin. Hanya dia yang bersalaman dan saya tidak dianggap, dan mereka mengobrol berdua saja. Dan itu gila, gue gak dianggap nih gitu kan. Maksudnya gue bakal itu tuh yang jadi awal mula. Jadi kayak wah, saya nggak dianggap nih gitu. Jadi kayak saya bukan manusia nih. Jadi saya berasumsi bahwa ketika saya bego, saya tidak dianggap. Ketika saya bodoh, ketika saya tidak punya ilmu, saya bukan siapa-siapa. Nah, dari situ baru muncul pikiran saya bahwa saya harus menjadi orang yang lebih baik, saya harus menjadi orang yang lebih pintar. Dan gimana pun caranya ketika saya dikenal, teman saya pun harus dikenal. Dan alhamdulillahnya saya punya beberapa teman yang memang selalu bersama saya dan memang selalu saya pupuk, dan mereka jauh lebih berkembang dibanding saya. Dan mereka bukan di Banten semuanya. Mereka di Banten setelah lulus SMA mereka semuanya mencar. Ada yang di Lampung, di Bandung, dan yang lainnya. Tapi awalnya memang teman-teman seperjuangan. Teman-teman. Atau di bawah. Di bawah. Jadi kader lah ya, kader ya. Iya. Jadi saya bilang tadi, ketika saya seperti itu saya harus mengalihkan ataupun mengubah asumsi seseorang bahwa orang pintar yang selalu dihormati, tapi tidak seperti itu. Dan ketika kita menjadi orang yang pintar, ya itu tadi, kita harus memupuk yang lainnya juga. Karena beranggapan bahwa gini, kita tidak pernah tahu doa siapa yang dikabulkan Allah untuk kita sampai sekarang, dan kita tidak pernah tahu doa siapa yang dikabulkan Allah untuk kita menjadi orang pintar. Nah itu, jadi karena kita ketidaktahuan itu, makanya kita harus menghargai semua orang. Jadi itu dari situ sih, jadi mulai berubah itu berawal dari pelajaran kepada diri sendiri sih, Pak. Kalau bahasa ininya mungkin gini apa? Dendam yang positif lah ya. Iya, benar. Nah, coba sekarang gini, pertanyaan tuh gini kan, rata-rata sekarang banyak anak muda yang mungkin mengalami dulu waktu saya di SMA 4 itu kan sama. Ada beberapa anak-anak kelas 3 waktu itu kan nanya nih, Pak,
saya jurusan apa ya? Pak, saya jurusan apa ya gitu. Pak, saya tuh pengennya ke bahasa nih, tapi orang tua saya nyuruhnya ke sini. Pak, saya pengen kuliah nih, tapi ibu saya bilang jangan kuliah dulu gitu kan, karena kemampuan keuangan dan yang lain-lain. Mungkin Kang Uti sendiri nih punya saran atau masukan kepada teman-teman yang lain yang sekarang ini masih ada di posisi pada saat itu Uti seperti merasakan gitu, gimana? Iya bener banget. Kalau kita bicara lagi nih, sebenarnya saya tuh orang tua saya itu tipe orang yang overprotective. Saya waktu di SMA itu tidak boleh ikut eskul dan tidak boleh ikut organisasi. Jadi perlu diketahui bahwa saya menjadi ketua OSIS dan saya di Paskibra itu orang tua saya tidak tahu. Orang tua saya nggak tahu. Tahu-tahu itu pas di pertengahan jabatan. Dan itu pun ada uak saya, kalau kita manggilnya ibu tua. Ibu tua itu karena saya tuh pulang sekolah jalan kaki, Pak. Jadi dari sekolah sampai rumah itu saya selalu jalan kaki untuk pulang sekolah. 1 kilo tuh? 1 kilo lebih itu saya jalan kaki. Luar biasa. Saya jalan kaki pulang sekolah dan ketika saya pulang yang cukup larut waktu itu habis maghrib, dan itu ibu tua saya tuh ngomong ke mama saya bahwa kamu punya anak, tolong dong jangan sampai kecapean dan gini-gini. Itu kasihan gini-gini nih. Terus orang tua saya ngomong kayak gini, udah kamu sekolah, cukup sekolah, gak usah ikut organisasi, gak usah ikut apa-apa, udah sekolah, sekolah, belajar, pulang gitu. Terus dari situ saya punya pandangan mungkin sedikit bertentangan dengan mungkin ada beberapa orang yang bertentangan, tapi saya tidak menyarankan ataupun memaksa kalian untuk mengikuti saya, karena ini adalah karena setiap orang punya caranya sendiri gitu kan, untuk jalan hidup masing-masing. Iya. Jalan ninjanya Uti sendiri. Iya, ini jalan saya. Jadi jalan saya waktu itu orang tua saya sempat nasihatin saya untuk tidak terlalu banyak kegiatan di sekolah dan keluar dari OSIS dan kelas Paskibra. Cuman saya bilang kayak gini ke ibu saya, Bu, guru saya mengajarkan saya dari LKS dan buku paket, dan saya bisa belajar itu di rumah, dan saya selalu memperhatikan guru yang sedang mengajar di kelas gitu. Terus apa salahnya buat saya untuk mengikuti kegiatan lain ketika saya bisa belajar materi itu dari LKS, dari Google, dan dari buku paket. Tapi pengalaman saya tidak bisa belajar dari HP, saya tidak belajar dari orang. Bahwa pengalaman itu harus saya langsung sendiri yang terjun. Saya coba beri pemahaman ke orang tua, karena mungkin ada beberapa, sebenarnya gini, kuncinya itu adalah di cara ngomong kitanya kepada orang tua. Komunikasinya, gaya komunikasinya kepada orang tua. Bagaimana gaya komunikasi kita kepada orang tua itu yang harus dipertimbangkan. Gitu. Jadi waktu itu saya ngomong ke ibu saya seperti itu, ketika pengalaman ini saya tidak bisa dapat dari guru saya tidak bisa dapat dari Google, saya tidak bisa dapat dari LKS, saya tidak bisa dapat dari paket. Sedangkan ketika di mata pelajaran yang lain ataupun pelajaran yang tertulis, ibaratnya mata pelajaran, saya bisa mendapatkan itu semua. Gitu. Tapi pengalaman saya tidak bisa dapat dari siapa-siapa kalau bukan saya sendiri yang sebagai pelakunya. Dan dari situ ibu saya mulai terbuka, dan masih agak keras gitu, Pak. Terus akhirnya kita ngobrol lagi bahwa saya memberi pemahaman bahwa zamannya ibu dengan zamannya saya adalah sangat-sangat zaman yang berbeda. Ibu tidak bisa menyamakan zamannya ibu dengan zamannya saya. Dan hidup itu bukan tentang saya dengan ibu, sekalipun ibu adalah orang tua saya yang melahirkan saya, tapi hidup itu bukan tentang saya dengan ibu saya, tapi hidup itu tentang saya dengan Tuhan saya. Gitu. Sedekat apapun kita, apapun hubungannya dengan kita itu adalah akan tetap sendiri. Manusia itu hanyalah jembatan untuk kita beribadah kepada Allah. Begitupun dengan orang tua dan saudara-saudara kita. Jadi saya coba ngomong ke orang tua saya itu, dan orang tua saya mungkin orang tua sudah pasrah, dan orang tua saya bilang gini, ya udah, selagi kamu masih sehat, selagi kamu masih mau berjuang, dan selagi kamu senang, orang tua hanya bisa bantu. Dari situ baru saya menemukan dari situ saya menemukan dunia saya yang lain. Jadi saya tidak takut untuk bagaimanapun itu, karena hal apapun itu orang tua saya, karena bicara seperti itu orang tua saya sudah support. Dari situ saya baru mulai lebih berkembang lagi, karena saya tidak takut akan kecurigaan orang tua saya terhadap saya lagi, tapi orang tua saya sudah tahu kegiatan saya dan sudah menyetujui kegiatan saya. Dan orang tua saya bilang, kamu jaga kesehatan, selagi kamu masih senang, selagi kamu masih sehat, ibu, papa bakal dukung kamu sampai kapan kamu senang. Dari situ baru, oh ya udah, gitu. Karena kan apa namanya, kayak tadi misalkan kuliah juga kan tidak apa ya namanya, tidak akan
tidak akan punya pengalaman lebih dibandingkan Iya. dengan organisasi kan. Benar. Kalau misalkan tadi ada orang yang mau kuliah ternyata dia tidak punya uang atau misalkan keluarganya tidak mampu untuk menguliakan, ketika dia mengikuti orang tuanya akhirnya dia bekerja, pengalaman itu kan akan timbul dengan sendirinya. Iya benar. Yang kasarnya gini deh, lo mau nyari apa sih kuliah? Nyari ilmu. Emang ilmu yang lo dapat di kuliah itu bisa menunjang hidup lo? Iya benar. Gitu kan, akan Iya. seperti itu kan. Padahal yang menunjang adalah cara pandang kita kan. Iya benar. Ilmu pada saat kuliah itu adalah referensi aja sebetulnya. Benar. Bagaimana kita melihat kalau di dalam buku mungkin, di buku tuh seperti ini, aslinya bagaimana? Gitu Iya kan. benar. Pada saat kita kuliah, kuliah tuh seperti ini. Ternyata kuliah yang katanya dibutuhkan S1, gelar S1, S2 segala macam. Kalau kita tidak bisa beretika dengan baik, dari mana etika itu didapat adalah karena pergaulan, Benar. karena karena organisasi dan yang lain-lain kan.